Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait analisis regresi. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Livia Prakenjam dengan NPM 18. Saya Maria Fiandela Fente, NPM 08. Saya Sukandi Sukanta Sabana, NPM 01. Saya Maria Krisanti Buit, NPM 51240026. Saya Maria Financia Leu dengan NPM 151. Baik, langsung saja kita masuk pada penelitian. Analisis regresi adalah sebuah metode statistik dan numerik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu atau lebih variabel bebas X dengan variabel terkait Y. Dalam metode numerik, analisis regresi dipandang sebagai proses pendekatan fungsi terhadap kumpulan data. Karena data seringkali memiliki variasi dan ketidaksesuaian, metode numerik seperti least square atau kuadratik kecil digunakan untuk menemukan model yang paling mendekati pola data. Yang berikut jenis-jenis regresi. Yang pertama, regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah jenis regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel bebas atau X dan satu variabel terikat atau Y. Model umum yang digunakan yaitu Y sama dengan A tambah BX. Keterangan A sama dengan intercepat atau nilai Y saat X sama dengan 0. B atau slope merupakan perubahan Y untuk setiap kenaikan 1 unit X. Rumus menghitung koefisien. Yang pertama intercepat atau A. Rumusnya A sama dengan sigma Y kurang B sigma X per N. Yang kedua slope atau B. Rumus yang digunakan yaitu B sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan 2. Yang berikut kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, seorang guru ingin mengetahui apakah jumlah jam belajar sama dengan X berpengaruh terhadap nilai ujian matematika atau Y pada siswanya. Untuk itu, guru mengambil data dari 3 siswa sebagai berikut. Siswa yang pertama, jam belajarnya atau X itu 2, nilainya atau Y itu 60. Siswa yang kedua, jam belajarnya atau X itu 4, nilainya atau Y itu 70. Siswa yang ketiga, jam belajarnya atau X itu 6, nilainya atau Y itu 80. Berikut contoh soal. Di sini kita menghitung X2 dan XY dan jumlahnya. Di sini nilai X2, Y 60, X pangkat 2 4, jadi nilai XY-nya 120. Nilai X4, Y 70, X2 16, jadi nilai XY-nya 280. Berikut nilai X6, Y 80, X pangkat 2 36, jadi nilai XY-nya 480. Berikut dijumlahkan semua kolom. N sama dengan 3 jumlah data, sigma X sama dengan 2 tambah 4 tambah 6 sama dengan 12. Berikut sigma Y sama dengan 60 tambah 70 tambah 80 sama dengan 210. Yang berikut sigma X pangkat 2 sama dengan 4 tambah 16 tambah 36 sama dengan 56. Berikut sigma XY sama dengan 120 tambah 280 tambah 480 sama dengan 880. Berikut hitung B atau slope atau kemiringan. Rumus B sama dengan N sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X
pangkat 2 kurang sigma X pangkat 2. Substitusikan angka, jadi berikutnya dia sama dengan 3 kali 880 kurang 12 kali 210 per 3 kali 56 kurang 12 pangkat 2 sama dengan 2640 kurang 2520 per 168 kurang 144 sama dengan 120 per 24 sama dengan 5. Berikut hitung A, intercept atau konstanta. Rumus A sama dengan sigma Y kurang B sigma X per N. Substitusikan angka A sama dengan 210 kurang 5 kali 12 per 3 sama dengan 210 kurang 60 per 3 sama dengan 150 per 3 sama dengan 50. Berikut bentuk persamaan garis regresi. Y sama dengan 50 tambah 5X. Hitung untuk tiap data. Untuk X sama dengan 2 bagi Y sama dengan 50 tambah 5 kali 2 sama dengan 60. Nilai residualnya 60 kurang 60 sama dengan 0. Untuk X sama dengan 4 bagi Y sama dengan 50 tambah 5 kali 4 sama dengan 70. Nilai residualnya 70 kurang 70 sama dengan 0. Untuk X sama dengan Y bagi Y sama dengan 50 tambah 5 kali 6 sama dengan 80. Nilai residualnya 80 kurang 80 sama dengan 0. Yang berikut jenis-jenis regresi. Regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah jenis regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel terkait atau Y dengan dua atau lebih variabel bebas, yaitu X1, X2, dan X3. Model umumnya Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B titik-titik tambah Bn Xn. Keterangannya yaitu Y sama dengan variabel terikat atau dependent variabel. Yang berikut A, intercept atau nilai Y saat semua X sama dengan 0. Yang berikut B1, B2, titik-titik Bn sama dengan koefisien regresi masing-masing variabel X. Yang berikut X1, X2, titik-titik Xn sama dengan variabel bebas atau independent variable. Contoh soalnya regresi linear berganda. Seorang guru ingin mengetahui bagaimana jam belajar X1 dan motivasi belajar X2 mempengaruhi nilai ujian matematika Y. Guru mengambil data dari 3 siswa seperti berikut. Siswa A, jam belajar atau X1-nya itu 2, motivasi atau X2-nya itu 3, maka nilai atau Y-nya itu 70. Siswa B, jam belajar atau X1-nya itu 4, motivasi atau X2-nya itu 4, maka nilai atau Y-nya itu 80. Siswa C, jam belajar atau X1-nya 3, motivasi atau X2-nya itu 2, maka nilainya atau Y itu 75. Selanjutnya untuk tahapan pengerjaan, yang pertama kita hitung X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, dan juga X3 kali Y. Di sini ada tabel yang menunjukkan hasil dari perhitungan tersebut, yang dimana siswa A untuk jumlah belajar X1-nya itu 2, X2-nya itu 3, Y-nya 70, X1 kuadrat ini sama dengan 4, yaitu 2 dipangkatkan 2. Kemudian X2 kuadrat yaitu 9, yaitu 3 dipangkatkan 2. Kemudian X1 kali X2-nya adalah 6, X1 dikali Y adalah 140, dan X2 kali Y-nya itu adalah 210. Yang berikut untuk siswa B, untuk X1-nya adalah 4, X2-nya itu adalah 4, Y-nya adalah 80, X1 kuadrat adalah 16, X2 kuadratnya juga 16, X1 kali X2 sama dengan 16, X1
kali Y sama dengan 320 dan X2 kali Y sama dengan 320. Kalau untuk siswa C, X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 2, nilai Y-nya adalah 75. Untuk X1 kuadratnya adalah 9, X2 kuadratnya adalah 4, X1 kali X2 adalah 6, dan X1 kali Y adalah 225 dan X2 kali Y adalah 150. Untuk penjumlahan semua atau sigmanya, dari total untuk X1 dapatkan 9, untuk X2-nya adalah 9 juga, nilai dari Y adalah 225, X1 kuadrat 29, X2 kuadrat 29, X1 kali X2 untuk penjumlahannya dapatkan 28, X1 kali Y dapatkan hasil 685 dan X2 kali Y adalah 680. Kemudian kita menggunakan sistem persamaan normal yang rumusnya seperti ada pada layar, yaitu sigma Y sama dengan NA ditambah B1 dikali sigma dari X1 ditambah B2 dikali dengan sigma dari X2. Kemudian untuk pencarian untuk penjumlahan sigma X1 kali Y, kita akan menggunakan rumus A dikali sigma X1 tambah B1 dikali dengan sigma X1 kuadrat ditambah B2 dikali sigma dari X1 kali X2. Untuk rumus dari sigma X2Y sama dengan A dikali dengan sigma X2 ditambah B1 dikali dengan sigma X1 kali X2 ditambah B2 dikali dengan sigma X2 kuadrat. Setelah kita dapatkan nilai yang ada pada tabel itu, kita substitusikan masuk ke rumusnya, yaitu dapatkan hasilnya 225 sama dengan 3A ditambah 9B1 tambah 9B2. Untuk persamaan kedua 685 sama dengan 9A ditambah 29B1 tambah 28B2. Dan persamaan yang ketiga yaitu 680 sama dengan 9A ditambah 28B1 tambah 29B2. Maka untuk hasil penyelesaiannya kita dapatkan hasil untuk nilai dari A-nya sendiri adalah 55, B1-nya adalah 5 dan B2-nya itu adalah 3. Maka untuk persamaan regresi berganda yang kita dapat yaitu Y sama dengan 55 ditambah 5X1 dan ditambah dengan 3X2. Setelah kita dapatkan ini persamaan regresinya, kita substitusikan masuk nilai-nilai X yang ada pada soal, yaitu untuk siswa A, untuk X1-nya adalah 2 dan X2-nya itu adalah 3. Maka untuk substitusikan masuk ke dalam rumus, Y-nya kita dapatkan 74. Kalau untuk siswa yang kedua, X siswa B, X1-nya adalah 4 dan X2-nya adalah 4. Kalau kita substitusikan masuk ke dalam persamaannya, kita dapatkan hasil 87. Dan untuk siswa ketiga, siswa C, X1-nya adalah 3 dan X2-nya adalah 2. Kalau kita substitusikan masuk ke persamaan regresi, kita dapatkan hasil 76. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk persamaan regresi memperkirakan nilai siswa mendekati nilai dari sebenarnya. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kepada teman Juan, silakan. Baik, saya dari kelompok 7. Pertanyaan saya, kapan kita menggunakan rumus analisis regresi berganda dan linear? Terima kasih. Kepada teman Eda, Saya pertama saya ada di kelas 1, aku tidak menggunakan analisis regresi. Terima kasih. terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa syarat hubungan antara Y, X dan Y untuk menggunakan regresi linear sederhana? Terima kasih. Apakah ada lagi? Ya, Saya dari kelompok 2 ingin bertanya tentang apa perbedaan paling sederhana antara korelasi dan regresi. terima kasih. Apakah ada lagi? Teman Eda, silakan. Baik, saya dari kelompok 5 ingin bertanya apa arti koefisien regresi beta 1 dalam regresi linear sederhana. Terima kasih. Apakah
ada lagi? Baik, saya dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa perbedaan antara regresi linear sederhana dan regresi linear berganda? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.